Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washabbihi ajmain. Amma serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur pada pagi hari ini untuk melaksanakan hib Ramadan. Baik, untuk itu kepada Ustadz Apud Kusairi SPD MSI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari kita awali bersama majelis kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kalimat yang baik ini dan dengan niat yang ikhlas Allah jadikan majelis ini penuh keberkahan, penuh kemanfaatan dan dapat kita implementasikan ya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah yang sudah mengembalikan ruh yang semalam kita titipkan kepadanya. Yang berarti Allah memberikan kita kesempatan untuk menambah amal ibadah sekaligus memberi kita kesempatan untuk beristighfar dan taubat atas kesalahan-kesalahan kita. Salawat dan salam untuk Rasulullah SAW yang beliau sudah mencontohkan begitu banyak cara untuk kita bisa menjadi abdan syakur, untuk bisa menjadi hamba yang mudah untuk bersyukur. Semoga entengnya langkah kita menuju masjid subuh berjamaah ini bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Insyaallah bentar lagi salat subuhnya akan ramai ini. Ya. Lebih ramai dari yang barusan. Tadi barusan berapa saf tadi? 3 saf. Insyaallah nanti Ramadan berapa saf Ramadan? Penuh insyaallah ke sana-sana ya. Berapa lama bertahan? Masyaallah. Itulah sejak sekarang. Sebenarnya kalau sekarang ini udah terlambat sebenarnya. Harusnya jauh-jauh hari ya. Minimal sejak awal Rajab minimal ya. Baik, dalam tema ini poin yang akan kita bahas yang pertama adalah dan Ramadan tahun ini kalau Allah panjangkan umur kita, ini Ramadan kita yang keberapa kali ini? Ya. Sebulan penuh gitu puasa Ramadannya. Kenapa nggak kayak pemilu 5 tahunan gitu? Dan kenapa tiap tahun harus ada dan sebulan lagi ya? Insyaallah ya. Dan nanti yang ketiga kita bahas kalau cukup waktunya mungkin bagaimana kita nantinya merawat prestasi-prestasi Ramadan kita. Karena terus terang kalau Ramadan prestasi amalnya meningkat nggak? Meningkat semuanya ya? Sananya meningkat nggak? Ini semuanya meningkat ini. Tinggal gimana merawatnya nanti pasca Ramadan ini. Ya. Baik, kita bahas yang pertama dulu yaitu sejarah dan usia Ramadan. Jadi perintah Ramadan turunnya waktu Rasulullah di Mekah atau di Madinah? Di mana Pak? Ya, Rasulullah sudah di Madinah turunnya. Maka disebut dengan apa? Sudah dihitung pakai tahun Hijriyah. Kalau masih di Mekah kan hitungannya tahun kenabian. Ya. Nah kalau sudah di Madinah hitungnya tahun Hijriyah. Dan ini baru turun perintahnya tahun kedua Hijriyah. Rasulullah tahun kedua tinggal di kota Madinah. Sebelumnya udah ada puasa, tapi belum ada puasa yang sampai sebulan penuh. Nah baru di tahun kedua turun perintah di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban, bulan depannya kita akan puasa tuh, hati-hati jangan sama orang puasa ini. Hablum minallahnya lagi bagus banget itu. Dan kemudian setelah itu Rasulullah dan para sahabat
terus melanjutkan aktivitas Ramadan. Dan Rasulullah wafat tahun keberapa? Tahun berapa Hijriah Rasulullah wafat? Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah. Beliau baru puasa Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Jadi beliau puasa Ramadannya seumur hidup. Cuma 9 kali puasa Ramadannya seumur hidup. Banyakan mana sama kita? Banyakan kita. Oke. Kemudian pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melanjutkan terus Ramadan juga bersama-sama kaum muslimin sampai beliau wafat tahun ke-11 12 kali. Banyakan mana sama kita? Banyakan kita juga. Itu 38 kali puasa Ramadannya. Masih banyakan kita. Ya. Lalu Ali bin Abi Thalib beliau wafat 30 hari, itu kelas berapa? SD apa SMP? Mulai puasa fullnya nih? SD ya? Kelas berapa tuh kira-kira? Masih ingat nggak tuh? Ya mungkin kelas 3, kelas 4 ya. Ada yang kelas 6 baru full puasa? Ya Masya Allah. Ya mungkin di generasinya kita ada yang kelas 6 baru full puasa ya. Tapi Alhamdulillah, ini generasi anak kita, generasi cucu kita sekarang keren banget itu. Dari TK dia sudah full puasa Ramadan. Betul? Kok bisa kayak kita? Kok kita nggak kayak kita? Tergantung orang tuanya. Ya mungkin orang tua kita nggak terlalu paham pentingnya mengenalkan puasa Ramadan dari awal ya. Tapi generasinya kita alhamdulillah nih sudah ngerti itu. Alhamdulillah anak-anak kita sudah kita kondisikan. Walaupun dia nggak puasa sampai maghrib, kalau sahur dibangunin nggak? Kita bangunin sahur. Walaupun puasanya cuma sampai zuhur misalnya, udah kita bangunin itu. Ya. Mungkin waktu generasi kita dulu kita belum puasa full, kata bapaknya bangunin, kata ibunya kasihan. Jadi nggak dibangunin gitu ya. Tapi generasi yang sekarang orang tua alhamdulillah ini mungkin karena pemahaman Islamnya sudah lebih bagus dibanding orang tua kita dulu ya, insyaallah ya. Jadi silakan kalau misalnya mulai puasa Ramadan umur 9 tahun, kelas 3 SD umur 9 tahun, tinggal dikurangi aja tuh. Umur sekarang dikurangi 9, itulah jumlah puasa Ramadan kita yang full. Nah, ini mayoritas kayaknya di atas 50 kali semuanya ya. Ngeliat wajah-wajahnya di atas 50 kali ini puasa Ramadannya ini ya. Masya Allah ya. 50 kali itu kalau ibarat buku itu udah tebal atau masih tipis? Di atas 30 kali ibarat buku itu udah tebal atau tipis? Udah tebal ya. Nah sekarang pertanyaannya, buku itu bagusnya yang tebal apa yang tipis? Apa? Buku bagusnya yang tebal apa yang tipis? Ya ternyata bukan soal tebal tipisnya ya. Buku itu bukan soal tebal tipisnya, yang penting soal apanya? Isi bukunya. Substansi bukunya apa itu? Substansi tiap lembarnya itu lebih penting dibanding jumlah lembarannya. Ya maaf ya, kalau secara jumlah lembaran kita lebih banyak dibanding orang-orang besar tadi. Tapi sejujurnya kita akui kadar ketakwaan kan ujungnya puasa apa? Takwa. Kalau kadar ketakwaan gimana ketakwaan kita dibanding orang-orang hebat tadi? Ya mungkin jaraknya masih cukup jauh ini. Jadi sekali lagi bukan pada soal berapa jumlah lembaran, tapi lebih penting adalah apa yang tertulis di tiap lembarannya itu jauh lebih esensial, jauh lebih utama ya. Ya karena tadi orang-orang tadi menunjukkan mereka jumlah puasa Ramadannya jauh di bawah kita, tapi lebih dahsyat tingkat ketakwaannya ya. Atau saya angkat contoh satu ini. Kenal nggak dengan wajah ini? Siapa? Jenderal Sudirman. Ya. Beliau ini satu-satunya panglima tentara yang dipilih oleh prajurit, bukan ditunjuk oleh presiden. Dan waktu pemilihan, suara beliau lebih tinggi daripada suara seniornya beliau. Itu seniornya beliau yang ada di belakangnya itu. Jenderal siapa itu?
Siapa? Dulu waktu pelajaran sejarah lagi masuk nggak? Hah? Lagi tidur? Ya. Itu yang di belakang beliau itu Jenderal Urip Sumoharjo. Ya. Dan waktu pemilihan Pak Dirman suaranya lebih tinggi, padahal secara usia beliau lebih muda. Ya. Dan tugas utama beliau setelah jadi Panglima TKR, apa TKR Pak? Tentara Keamanan Rakyat, adalah mengkonsolidasi laskar-laskar yang begitu tersebar di banyak tempat. Maka beliau segera menemui para pimpinan laskar supaya mereka mau bergabung dalam TKR. Dan karena upaya yang luar biasa beliau kunjungan ke banyak tempat, hanya fisik beliau drop, ya sampai dokter yang mendampinginya setelah memeriksa memutuskan Pak Dirman cabang utama paru-parunya, emfisema parunya harus diamputasi salah satunya. Dan beliau menerima vonis dari dokter tadi, maka beliau mengalami operasi besar di amputasi cabang utama parunya, yang berfungsi hanya tinggal satu paru-paru. Ya. Di saat yang sama negara mengalami kegentingan karena ibu kota waktu itu Jogja kembali dikuasai oleh penjajah. 3 pimpinan bangsa ditangkap dan akan diasingkan, Bung Karno, Bung Hatta, dan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Ini kalau hukum internasional, kalau ibu kota suatu bangsa sudah dikuasai pihak lain, pimpinan negaranya sudah ditangkap dan diasingkan, itu secara de facto negaranya sudah selesai itu. Ya. Tapi di saat yang kritis, Bung Karno menemui Pak Dirman dan menitipkan amanah supaya Pak Dirman melanjutkan perlawanan agar dunia internasional ngerti Indonesia masih ada, masih eksis. Padahal Pak Dirman dalam keadaan ya sakit, pemulihan pasca operasinya. Apa jawaban beliau? Ya, jawabannya singkat, tapi menunjukkan mental perjuangannya, menunjukkan kelasnya beliau sebagai patriotis ya. Beliau katakan seperti ini, yang sakit Sudirman, Panglima tidak sakit. Ini, beliau bisa memisahkan antara diri pribadi yang memang sedang proses pemulihan dengan amanah sebagai seorang Panglima TKR. Nggak boleh ada Panglima yang sakit. Ya. Beliau tunjukkan kemudian kemampuannya mengkonsolidasi pasukan yang masih ada. Beliau bawa perang gerilya. Waktu belum nonton film Sudirman, saya pikir gerilyanya cuma sekitar Jogja. Ternyata sampai ke Jawa Timur beliau bawa pasukannya. Sampai ke Kediri beliau bawa pasukannya. Yang sudah nonton film Sudirman bisa angkat tangan? Belum pada nonton ya? Waduh. Ya sudah nonton film Spiderman? Spiderman mungkin udah banyak yang nonton kali ya. Ya. Inilah ya, Pak Dirman luar biasa, dan akhirnya dunia internasional terbuka matanya. Indonesia masih ada. Ini salah satunya gara-gara Pak Dirman mengatur serangan apa peristiwa besar yang membuat mata internasional melek. Indonesia masih ada. Serangan umum 1 Maret, bukan 11 Maret Pak. Serangan umum 1 Maret. Aktor intelektualnya Pak Dirman, aktor lapangannya Pak Harto. Nah sejak itulah mata internasional melek. Oh Indonesia masih ada. Walaupun cuma 6 jam Jogja dikuasai kembali, tapi melek internasional. Indonesia masih terus berjuang ini. Ya. Sampai akhirnya Belanda penjajah berhasil diusir Desember 1949, angkat kaki dari bumi Indonesia. Sebulan kemudian Januari 1950 Pak Dirman wafat. Seolah merasa tugasnya sudah selesai. Dan beliau wafat pada usia berapa? Usia berapa Pak Dirman wafat? Wah ini kayaknya benar waktu pelajaran sejarah kayak apa? Senangnya matematik kayaknya ya. Ya, Pak Dirman lahir 1916, beliau wafat 1950. Jadi beliau wafat pada usia berapa? 34 tahun. Ya sekali lagi, beliau wafat pada usia 34 tahun. Tapi usia yang pendek tadi, lembar yang sedikit tadi, tiap lembarnya berhasil beliau isi dengan amal yang luar biasa. Yang itulah membuat beliau akhirnya dikenang menjadi nama-nama besar di penjuru Indonesia. Nama apa aja? Jalan-jalan protokol hampir semua kota besar se-Indonesia. Nama apa lagi? Sekolah ya di
Cijantung sini ya. Nama apa lagi? Piala Sudirman. Maaf, saya lengkapi. Piala Sudirman yang dimaksud bukan Sudirman yang ini. Itu Sudirman yang toko bulu tangkis. Cuma namanya aja sama gitu ya. Oke. Nama universitas di mana? Purwokerto. Di tempat ada balai pertemuan besar, tuh Balai Sudirman ya. Masya Allah. Nah ini. Itulah, jadi sekali lagi bukan soal berapa jumlah lembarannya. Lebih penting soal isi tiap lembarannya itu. Ya. Tapi alhamdulillah Allah sudah kasih kita lembaran yang banyak nih. Tinggal kita perbaiki. Seandainya Allah takdirkan kita masuk Ramadan tahun ini, kita jadikan lembarannya lebih bagus dari lembaran yang lalu-lalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Sekarang masuk yang kedua, saya antar tentang esensi Ramadan. Ya, oke. Kenapa Ramadan diadakan tiap tahun? Sekalinya ada sebulan penuh lagi. Gitu ya. Begini, kita ini sadar nggak sadar mengalami perbudakan oleh kebiasaan kita. Contoh yang paling gampang adalah perbudakan oleh kebiasaan jam makan. Ya. Biasa sarapan jam berapa, Pak? Jam 7. Makan siang? Jam 12. Makan malam? Ya, habis maghrib lah gitu ya. Oke. Kebiasaan itu udah bertahan berapa tahun? Ya seumur hidup kita. Ya, bertahun-tahun bertahan. Nah, kalau suatu hari gara-gara banyak kerjaan, sibuk kerja, tadinya sarapan jam 7, akhirnya baru bisa sempat sarapan jam 10 pagi. Mundur 3 jam sarapannya gara-gara banyak kesibukan kerja. Kira-kira nanti makan siangnya mundur 3 jam nggak? Ya, coba saya ulang ya. Karena kesibukan kerja, harusnya sarapan jam 7, ketunda, baru bisa sempat sarapan jam 10 pagi. Nah, kira-kira nanti makan siangnya mundur 3 jam juga nggak? Kecenderungannya, begitu dengar azan zuhur, begitu dengar jam bunyi 12 kali, langsung otomatis perut jadi lapar. Padahal 2-3 jam sebelumnya baru aja sarapan. Kecenderungannya begitu. Nah, ini yang namanya perbudakan oleh kebiasaan jam makan. Ya. Dan Ramadan ini kita dilatih supaya yang ngatur kita lapar bukan jam. Yang ngatur kita lapar Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita makan, kapan kita minum, yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan yang paling dahsyat ini. Bukan aturan perut, bukan aturan jam, tapi aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita dapati di bulan puasa ini. Kenapa emang? Di bulan puasa, di saat nggak pengen makan, disuruh makan. Kapan itu? Sahur. Jam berapa? Jam 3, jam 4 lah. Ya. Enaknya ngapain jam segitu? Ngapain enaknya? Ya tidur, tarik selimut makin rapat, mungkin lebih enak ya. Tapi kita disuruh bangun. Nurut nggak? Nurut, disuruh bangun. Berapa hari nurutnya? Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu? Enggak, sebulan kita nurut. Masya Allah ya. Maaf, saya mau survei nih. Kalau bulan Ramadan yang bangun duluan bapak atau ibu? Bapak apa ibu yang bangun duluan? Kalau saya di rumah biasanya saya dulu yang bangun. Setelah itu saya bangunin ibunya anak-anak. Terus saya tidur lagi gitu. Nanti bangun-bangun udah rapi makanannya gitu. Jadi Masya Allah nih ibu-ibu pahalanya gede banget bu, bulan Ramadan bu. Nyiapin sahur.
Masya Allah. Tapi bapak-bapak gede nggak pahalanya? Gede Pak. Bapak-bapak yang nyiapin anggarannya. Ya, ibu-ibu yang nyiapin masakannya ya. Masya Allah. Tawal, pokoknya fastabiqul khairat aja ya. Masya Allah ya. Nah ini di saat nggak pingin makan, diperintahkan makan, nurut kita. Jam segini makan nggak enak terus terang nih. Ya. Ibu-ibu mikir apa bikin menu yang membuat jadi tetap semangat. Masya Allah ya. Indomie lagi. Ya, Masya Allah ya. Nah, ini. Jadi Allah yang ngatur. Biasa kamu sarapan jam 7, sekarang Allah atur sarapan sebelum subuh. Ya. Dan sarapan yang paling afdal emang mendekati ke subuh ya. Asal jangan mepet-mepet banget nanti syubhat ya. Nah, inilah alhamdulillah. Sekarang subuhnya jam 4 berapa? 4 lewat berapa tadi? 40-an ya. Ya kalau bisa 4:30 udah berhentilah, tinggal diisi ngaji gitu ya sampai ke azan subuh gitu ya. Masya Allah. Nah ini. Dan pengaruhnya bukan cuma ke kita ini perubahannya. TV berubah nggak prime time-nya? Berubah prime time TV. Ada nggak sebelumnya prime time TV jam 3 sampai jam 5 subuh? Nggak ada tuh. Prime time-nya itu jam 6 sampai jam 8 pagi. Sama nanti jam 6 sampai jam 9 malam. Di Ramadan berubah. Prime time-nya jam 3 sampai jam 5 pagi. Sama nanti prime time berikutnya jam berapa? Menjelang azan maghrib. Itu iklan jam segitu mahal banget itu. Ini perubahannya luar biasa Ramadan ini. Dan kita dipaksa untuk lepas dari perbudakan jam makan. Sebulan dipaksa. Ya. Yang kedua, pengen makan, di saat pengen makan tapi dilarang makan. Kapan ini? Ya, siang ini. Paling lapar tuh jam berapa Pak? Pengalaman? Ya katanya paling lapar itu saat perut mulai kosong. Perut kosong kan 4 atau 5 jam. Ya sekitar jam 10 jam 11 lah itu perut paling lapar itu. Kalau udah di atas zuhur, berikutnya udah adaptasi, udah biasa perut ya. Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Nurut nggak? Nurut. Sebulan penuh kita nggak mau makan. Di saat jam makan biasanya makan siang, kita nggak nurut itu. Bapak-bapak yang masih kerja, misalnya di kantor, di ruang kerjanya sendirian, nggak ada CCTV, nggak ada rekan sejawat, berani nggak minum air seteguk? Nggak bakal berani. Ibu-ibu di rumah sendirian, anak-anak sekolah, bapaknya kerja, berani nggak minum air seteguk kalau lagi puasa? Nggak berani, Masya Allah. Ini betul-betul dahsyat latihan integritas ini. Bapak-bapak salat zuhur, misalnya di kantor, wudu, kumurnya 3 kali, yang keluar berapa kali? Ya, insya Allah yang di sini mah yang masuk sama yang keluar pasti sama gitu ya, Masya Allah. Kenapa nggak berani seteguk aja? Kenapa Pak nggak berani seteguk aja? Nah, orang lain nggak ada yang tahu. Ya. Nah, ini dahsyatnya nih. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya. Lah, kok? Ya. Emang Allah nggak ada di luar Ramadan? Ini latihan integritas luar biasa Ramadan ini. Sebulan penuh kita diminta yakin Allah maha mengawasi tanda tangan kita, angka yang kita ketik, angka yang kita tulis. Allah maha mengawasi. Dahsyat benar ini. Kalau kita bisa ngerasain Ramadan, dahsyat banget ngawasin kita di sini, Masya Allah ya. Nah ini mungkin orang-orang hebat tadi yang sudah kita bahas, mereka Ramadannya di bawah kita jumlahnya. Tapi mungkin mereka tiap hari ngerasa betul lagi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ngerasa diawasi Allah kalau lagi di masjid doang kali ya. Di luar masjid merasa bebas itu. Auzubillah min zalik ya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang paling populer di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Surat apa? Ayat keberapa? Al-Baqarah 183. Hafal semua ya, Masya Allah. Ini ayat gacoan kalau bulan Ramadan ya, Masya Allah ya. Gini, saya bagi ilmu yang saya dapat di sebuah majelis ilmu juga, ayat ini rupanya ada, kalau dipecah ada 3 bagian ya. Itu ada input, ada proses, ada output. Inputnya apa? Kalau ngelihat ayat ini, bahan bakunya apa? Orang-orang yang beriman, itu bahan bakunya, inputnya. Prosesnya apa yang dilakukan terhadap bahan baku ini? Puasa, asyam. Lalu outputnya apa yang diharapkan? Takwa. Ya, oke. Dan ternyata alhamdulillah prosesnya sudah kita lalui berkali-kali. Betul? Ada yang 30 kali, 40 kali, 50 kali. Mungkin ada yang 60 kali prosesnya sudah dilakukan. Nah harusnya, kalau prosesnya sudah berkali-kali, outputnya dapat dong harusnya. Ya. Tapi ya sejujurnya kita muhasabah, kok kayaknya masih agak jauh nih jarak kita dengan ketakwaan ini. Jadi, errornya di mana dong ini? Kok prosesnya sudah berkali-kali, tapi outputnya belum juga tercapai? Salahnya di mana ini? Di input atau di prosesnya? Di prosesnya ya. Yakin inputnya nggak ada kesalahan? Oke, saya umpamakan kayak gini. Apa ini Pak? Es cendol. Ya. Untuk bikin es cendol pasti ada proses kan? Pasti ada bahan bakunya kan? Ya, oke. Inputnya apa untuk bikin es cendol? Ibu-ibu lebih paham nih Bu. Apa Bu inputnya Bu? Bahan baku utamanya apa? Hah? Tepung, ya. Apa? Tepung terigu, tepung maizena, tepung beras. Kalau ibu-ibu tahu, kalau saya nanya bapak-bapak ragu-ragu saya jawabannya, ya. Jadi inputnya harus tepung beras. Terus diapain tepung berasnya? Ya. Dimasak, terus dilewatin kesaringan gitu ya. Tambahin apa pewarnanya ini? Daun suji, tambahin santan berikutnya, gula merah. Ini jadi ngebayangin. Ya. Itu prosesnya sampai akhirnya outputnya jadi cendol gitu ya. Oke, sekarang gini pertanyaannya Bu. Kalau inputnya salah, bukan tepung beras, tapi pakai tepung terigu, kira-kira jadinya apa tuh? Ada. Gara-gara salah input. Ya. Atau benar, inputnya benar, tapi kelasnya bukan kelas tepung, masih kelasnya beras. Ya, sekali lagi, kelasnya belum sampai kelas tepung, masih kelas beras. Prosesnya benar, jadinya apa nanti? Ya, bisa jadi nasinya nasi atau bubur ayam jadinya. Ya. Nah ini, saya khawatir. Kita prosesnya berkali-kali, kok takwanya belum juga nyampe, bisa jadi gara-gara salahnya di input. Bisa jadi saat masuk 1 Ramadan, kita belum levelnya tepung beras. Masih levelnya beras. Apalagi mungkin ada yang levelnya gabah. Kalau levelnya gabah inputnya diproses kayak gitu, hasilnya apa itu? Ya lebih parah lagi ya. Ya maaf ini yang dipanggil untuk masuk ke proses puasa itu levelnya apa? Level iman.
Dan level iman itu level yang nggak sembarangan ya. Ini yang pernah saya pelajari. Paling nggak level muslim itu ada 3 level. Paling basic adalah level muslimin. Naik level, masuk ke level mukminin. Dan mukminin ini bukan fix ya. Dia naik dan turun. Yazid wa yankus, fluktuatif. Kalau lagi di masjid naik, lagi di pasar bisa jadi turun, bisa jadi naik juga kalau yang bagus sebelum minallahnya ya. Nah puncaknya adalah muttaqin, bertakwa. Di ayat lain Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, paling tinggi peringkatnya ini ya. Kalau ayat yang sering dibacakan oleh khatib, ayat wasiat, gimana bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu paling tinggi. Paling tinggi ya, maksimalisnya haqqa tuqatih. Minimalnya apa? Minimalisnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu minimalisnya. Ya. Jadi level paling puncaknya haqqa tuqatih di sini, paling atas mutakin. Paling bagus. Tapi minimalisnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan Islam. Itu minimalis banget itu. Ya. Nah, di sini yang dipanggil puasa yang level mana? Level mukminin yang dipanggil. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, saya khawatir kenapa proses berkali-kali kok masih belum mencapai. Mungkin di antara kita saat masuk 1 Ramadan masih di muslimin atau mukminin yang agak lagi turun. Makanya Rasulullah ngingetin para sahabat akan datangnya Ramadan sejak kapan? Sejak bulan apa? Bulan Rajab minimal. Diingetin. Bahkan ada hadis lain mengatakan 6 bulan sebelum Ramadan Rasulullah sudah wanti-wanti para sahabat supaya siap-siap, conditioning masuk Ramadan. Jadi maaf ini acara kita terlambat banget ini. Kalau ngadanya sekarang terlambat banget ini. Tapi nggak apa-apa daripada enggak ya. Mungkin next time 6 bulan sebelum Ramadan atau minimal Rajab lah. Begitu masuk 1 Rajab udah mulai diingetin, biasain. Kayak yang amal-amal Ramadan sudah kita tarik ke sejak awal Rajab. Apa itu amal Ramadan? Itu tadi tilawahnya, sholat malamnya, sedekahnya, berbagi makanannya. Itu sudah kita tarik ke bulan Rajab. Sehingga harapannya masuk 1 Ramadan, level kita sudah levelnya tepung beras. Bukan lagi levelnya beras. Ya. Ini juga menjadi jawaban kenapa musola ramainya berapa lama? Masjid ramainya berapa lama? Ya itu. Ya 1/3 pertama lah mungkin ramainya. Nah yang terus berlanjut sampai ke 1/3 akhir, itu boleh dibilang levelnya sudah level lanjutan itu ya. Paling nggak sudah level mukmin itu. Ya. Nah ini karena ya kita ngakui sendiri ya kalau udah 1/3 kedua kan udah mulai banyak kemajuan ya. Softnya maju. Ya. Yang lainnya kemana? Ya di rumah bikin kue. Nanti 1/3 akhir makin maju lagi. Pulang kampung ya. Mall, ya semoga insyaallah. Kalau yang hadir subuh berjamaah, insyaallah sampai 1/3 akhir istiqomah. Biasanya begitu. Ya. Biasanya kalau yang subuhnya berjamaah di masjid, insyaallah 1/3 akhir tetap istiqomah di masjid. Ya, ya karena sudah teruji. Salat subuh berjamaah itu salat yang paling berat itu. Ya, masya Allah ya. Ini sempat kejadian zaman Rasulullah. Perbedaan ini. Begini, ini ada kejadiannya. Allah kemudian menceritakan dalam surah 49 surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rab amanna. Orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui, Arab gunung ketemu Rasulullah. Lalu mereka mengatakan pada Rasulullah, "Amanna, kami sudah beriman." Tapi Allah yang Maha tahu keimanan mereka, nitip pesan ke Rasulullah.
Apa itu pesannya? Kul, katakan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna. Tapi katakan oleh kalian aslamna, kami baru Islam. Nah ini. Mereka ngaku di depan Rasulullah, amanna, kami sudah beriman, tapi kata Allah yang Maha Tahu, belum pas kalian mengatakan amanna. Kalian lebih pas mengatakan aslamna, kami udah Islam, kami sudah tunduk. Kenapa emang belum pas dikatakan amanna? Nah berikutnya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka disuruh zakat, masih belum mau waktu itu, disuruh sholat 5 kali, masih nawar-nawar. Walakin walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Padahal kalau ingin masuk benar-benar beriman, syarat berikutnya adalah wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min amalikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ya. Ini jadi ada jenjangnya ya. Kalau ingin masuk betul jenjang beriman, itu tadi harus siap menerima perintah dari Allah dan siap mengamalkan. Nah, itu masuk levelnya ini. Nanti kalau terus istiqomah melaksanakan, insya Allah masuk ke level yang ketiga tadi, muttaqin tadi. Ya. Nah kemudian Allah mendefinisikan seperti apa sih orang yang beriman yang sebenarnya. Nah di ayat ini, surah 49 ayat 15-nya Allah menjelaskan, innamal mu'minuna allazina, orang yang benar-benar beriman itu adalah orang yang amanu billah wa rasulih summa lam yartabu, beriman pada Allah dan Rasulnya dan enggak ada ragu-ragu lagi, hatinya udah mantap betul imannya, dan kemudian dia buktikan iman yang betul mantap tadi dengan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka bersungguh-sungguh berjihad dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah orang yang benar-benar imannya ya. Jadi Masya Allah, semoga tausiah-tausiah di bulan-bulan sebelumnya ini semakin mengkondisikan kita supaya siap betul menerima Ramadan. Sebenarnya kalau yang paling jujur menilai iman pada Ramadan, pada perintah Allah tentang Ramadan, nanya aja ke hati kita masing-masing, seneng nggak masuk Ramadan? Gimana? Seneng nggak kita masuk Ramadan? Ya, alhamdulillah, insya Allah kalau yang subuh berjamaah jawabannya senang masuk Ramadan ya. Tapi kalau yang sholatnya cuma seminggu sekali Jumatan, senang nggak Ramadan? Waduh, lapar lagi nih ngantuk lagi nih ya. Itu jawaban mereka itu ya. Tapi kalau yang di sini insya Allah, oh ngarep-ngarep Ramadan ini kita nih, kita tahu pahalanya itu ya terserah Allah lah. Kalau pahala puasa kan Allah yang ngatur ya. Kalau pahala yang lain kan 10 kali, 100 kali, ya, 700 kali. Kalau pahala puasa ya Allah yang ngatur itu. Terserah Allah. Makin kita hablum minallah makin bagus, makin dahsyat pahala Allah kasih ya. Maka sekali lagi penting pengkondisian ya. Maka ibaratnya gini, orang naik gunung bisa nggak tiba-tiba sampai di puncak? Enggak, ya. Harus menjalani prosesnya. Jalan dulu di bawah ya. Nah ini ibaratnya Rajab tuh ada di bawah ini. Syaban sampai di mana? Syaban di tengah-tengah. Ramadan nah, udah sampai di puncaknya. Nah, ini prosesnya ada untuk membentuk ke sana ya. Baik, ada sedikit lagi ya kita. Oke. Nah ini perumpamaan berikutnya. Kalau tadi hanya Ramadan, sekarang Ramadan itu bagian dari rukun Islam kan ya? Ada berapa rukun Islam? Bapak Ibu masih hafal ya? Ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji ya. Nah kalau rukun Islam ini kita ibaratkan sebagai training center, pusat pelatihan, itu ada pintu masuknya dan ada ruang-ruang pelatihan di dalamnya. Nah kalau rukun Islam ini ibaratkan pusat pelatihan, pintu masuknya apa? Apa pintu masuknya? Syahadat pintu masuknya. Nanti baru masuk ke dalam, di dalamnya ada kelas pelatihan sholat. Kenapa disebut pelatihan? Coba perhatikan, bunyi perintah sholat itu if'alus sholah atau aqimus sholah? Bunyi perintahnya kerjakan sholat atau tegakkan sholat?
Ya bunyi perintahnya adalah aqimus shalah. Tegakkan salat, bukan if'alus shalah. Kalau if'alus shalah barusan udah nih salat subuh. Kita sudah if'alus shalah. Tapi Allah minta adalah aqimus shalah. Artinya apa? Habis salat subuh dipraktekkan tuh nilai-nilai salat subuhnya. Sampai nanti masuk lagi zuhur. Nah, zuhur kita kerjakan salat. Nah, habis kerjakan, tegakkan dari zuhur sampai asar. Itu maksud dari aqimus shalah yang Allah perintahkan. Jadi bertakwanya jangan cuma pas lagi sholat di masjid. Di luar sholat harus dibuktikan bertakwanya. Ya, training sholat, maka ada training zakat, training saum, training haji gitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak orang yang nggak bersyahadat tapi dia puasa di bulan Ramadan? Hah? Boleh nggak orang nggak syahadat tapi ikut puasa di bulan Ramadan? Boleh, silahkan aja. Tapi dapat rapotnya nggak? Kenapa nggak dapat rapot? Ya karena dia nggak tercatat sebagai peserta resmi, belum ada syahadatnya, tidak terregistrasi lah bahasanya itu ya. Nah sekarang apa hukumnya orang yang sudah registrasi tapi nggak mau puasa Ramadan? Gimana tuh? Udah registrasi, sudah terdaftar tapi puasa Ramadannya ya mungkin 3 hari pertama aja. Kira-kira angkanya merah nggak di rapotnya? Ya wajar dikasih merah. Dia udah daftar, tapi nggak mau ikut aturan. Ya, yang nggak naik kelas misalnya terserah. Ya. Sekarang nggak boleh nggak naik kelas ya. Ya nah ini jadi diukurnya Ramadan itu bukan cuma pas Ramadan, justru diukurnya Ramadan itu kapan? Setelah Ramadan. Sebenarnya ada 2 sih diukurnya. Yang jangka pendek diukurnya sukses Ramadan kita. Yang pertama adalah antara maghrib sampai sahur. Itu diukur tuh, sukses nggak Ramadan yang siangnya itu? Pas lagi puasa siangnya, kita bisa nahan diri, ya, bisa mengendalikan diri. Ada makanan banyak, sendirian nggak mau makan. Nah kira-kira begitu azan maghrib, ada makanan banyak, masih bisa nggak mengendalikan diri? Nah itu mulai ujiannya tuh di situ tuh. Ya. Apa mau semua yang di meja kita konsumsi habis? Nah, itu lepas kendali namanya. Gagal yang puasa siangnya tuh. Ya. Nah, itu yang mengukur jangka pendek. Nah mengukur jangka panjangnya adalah nanti antara Syawal sampai Sya'ban lagi. Bisa nggak amal-amal Ramadan yang sudah bagus banget itu kebawa sampai ke Syawal dan berikutnya? Ya. Saya ambil contoh begini. Apa ini? Tim apa ini? Tim pemadam kebakaran. Ya. Saya pernah baca berita. Waktu itu tahun 90-an sih ya. Parkir Timur Senayan masih ada. Tim pemadam kebakaran DKI bikin pelatihan di Parkir Timur Senayan. Mereka bikin tumpukan kayu tinggi. Saya siram minyak tanah, sulut api, segera menyala, kebakar. Ya. Dan segera tim yang lagi pelatihan ini dikomando oleh ketua timnya langsung bergerak dengan semua perlengkapan mereka berusaha memadamkan. Dalam waktu nggak terlalu lama apinya berhasil padam. Oke. Apakah kemudian sudah dikatakan efektif pelatihannya? Sudah efektif belum? Kenapa belum? Ya, ini baru pelatihan. Yang namanya pelatihan, conditioningnya bagus. Ya, sudah tahu akan ada kebakaran, perlengkapan udah siap, timnya juga udah siap, sehingga begitu ada kebakaran, ya, timnya sudah tinggal bergerak. Ya. Jadi wajar nggak kalau bulan Ramadan amal-amal kita bagus? Wajar. Kenapa wajar? Conditioningnya bagus. Ya. TV
tayangannya bagus, internet juga lumayan lah, banyak bagusnya ya. Situasi sekitar, pengajian banyak di mana-mana. Wajar kalau bulan Ramadan pahala kita, amalan kita meningkat. Tapi justru kalau buat tim pemadam kebakaran, ujian sebenarnya kapan? Saat ada kebakaran yang sebenarnya. Nah, ini saya lihat langsung setelah pelatihan di Parkir Timur Senayan, ada terjadi kebakaran besar. Gedung BI yang kembar, yang di Jalan Sudirman itu kebakaran di salah satu gedungnya, salah satu menaranya. Di lantai atas kebakarannya. Dan saya dari tempat saya tugas di Petamburan, lantai 4, saya lihat kebakarannya kelihatan jelas itu. Helikopter muter-muter. Ya. Besoknya saya baca berita, rupanya ada berapa yang wafat dalam musibah kebakaran besar tadi. Dan gak lama ada berita dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI, kami tidak punya alat untuk memadamkan setinggi itu. Jadi pelatihannya tidak efektif pelatihannya. Karena ternyata begitu ada kebakaran yang aslinya, mereka nggak berhasil memadamkan. Gitu ya. Nah, jadi ujian buat kita, Ramadan ini sukses atau enggak, kapan tadi diukurnya? Diukurnya ba'da maghrib sampai sahur, bisa nggak tetap mengendalikan diri? Dan diukurnya nanti setelah Ramadan, Syawal sampai Sya'ban lagi. Ya. Insya Allah, kalau kita kompak, lebih enteng, ya, lebih ringan. Ini kolaborasi kebaikan lah bahasanya kalau bulan Ramadan. Saya nanya gini, lebih enteng taraweh apa lebih enteng salat tahajud? Mana yang lebih enteng, taraweh apa tahajud? Taraweh lebih enteng. Oke, di sini taraweh berapa rakaat? 8 dan 3 ya, 11 ya. Oke, Bapak Ibu kalau tahajud di rumah berapa rakaat? Ya, mungkin banyak yang 2 sama 1 gitu kali ya. Minimalis. Kenapa yang 11 lebih enteng dibanding yang 2 sama 1? Karena rame-rame berjamaah. Jadi kerasanya lebih enteng. Ini kita diajarin ini di bulan Ramadan. Ayo, yuk. Biasain ke masjid. Terus terang maka itu paling enak lihat masjid subuh itu pas bulan Ramadan ya. Ramenya optimal itu. Ya anak-anak habis sahur jagain jangan sampai tidur. Sekali anak-anak lah habis sahur jagain jangan sampai tidur. Karena kalau habis sahur tidur susah bangunin subuhnya itu. Betul? Ya. Ya buat anak-anak makanya bangunin sahurnya jam 4 lewat lah bangunin sahurnya ya. Jadi mereka nanti sahurnya udah dekat-dekat ke azan subuh. Selesai sahur nunggu sebentar azan subuh ajak ke masjid. Ya, Masya Allah ya. Dan dalam berjamaah gini hebat lah, banyak etikanya ya. Oh ya, satu lagi. Lebih enteng puasa Ramadan apa puasa Syawal? Lebih enteng puasa Ramadan. Puasa Ramadan berapa hari? 30 kali sebulan. Puasa Syawal berapa hari? Cuma 6 hari. Kenapa yang sebulan lebih enteng dibanding yang cuma 6 hari? Karena rame-rame, karena berjamaah. Ya. Ini jadi lebih menguatkan. Sebulan jadi kerasa lebih ringan. Kenapa puasa Syawal yang 6 hari kok berat? Ya salah satunya karena puasanya sendiri-sendiri. Ditambah makanan masih banyak. Silaturahim masih berlangsung, lagi puncak-puncak silaturahim. Makanya agak berat puasa Syawal ini. Tapi saya salut
ada desa di Madura itu punya kebiasaan dari dulu, dari warisan ulama mereka zaman dulu. Itu begitu masuk 1 Syawal semuanya nggak ada yang puasa, lebaran lah, tapi lebaran kecil istilah mereka. Masuk tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal semuanya satu kampung puasa Syawal bareng-bareng. Nah begitu masuk tanggal 8 Syawal baru mereka lebaran besar istilahnya, lebaran ketupat, baru mereka masak ketupat tuh di situ tuh. Enteng nggak kalau kayak gitu? Lebih enteng karena kompak bareng-bareng. Gimana? Bisa nggak Masjid An-Nur bikin kayak gitu? Hah? Ya kalau Masjid An-Nur belum bisa, minimal kita bikin buat keluarga kita. Nanti puasa Syawalnya bareng-bareng ya. Kita sepakati. Mungkin kalau minggu pertama masih silaturahim, antara minggu kedua atau minggu ketiga bareng-bareng kita puasa Syawal. Pokoknya harus selesai. Cuma 6 hari ini kok. Ya, gitulah. Kalau yang pengen ngambil pahalanya menambah, ya udah ambil aja Senin Kemis gitu. Ya. Puasa Syawalnya dapat, pahala Senin Kemisnya dapat. Nah, itu. Kalau masih, tapi kalau mau kompak bareng-bareng insya Allah tadi lebih ringan. Ya. Nah ini, jadi masya Allah banyak banget efek Ramadan, sholat berjamaah. Ini latihan hidup bersosial. Yang jadi imam ada syarat dan ketentuannya enggak? Layak jadi imam? Ada syaratnya? Ada syaratnya. Supaya dia boleh jadi imam. Kalau dalam bahasa syarat imam itu paling enggak 2 ya. Pengalaman bersama Al-Quran. Yang kedua pengamalan bersama Al-Quran. 2 syarat ini yang membuat beliau layak menjadi imam. Jadi pengalaman bersama Al-Quran dan pengamalan bersama Al-Qurannya. Itu layak menjadi imam. Boleh enggak anaknya imam jadi imam? Boleh nggak anaknya imam terus jadi imam? Boleh. Asal ya tadi syarat dan ketentuannya berlaku. Kalau yang memenuhi syarat silahkan. Kalau nggak memenuhi syarat nggak boleh dipaksain. Imam ada adabnya, harus paham rukun syahnya sholat, harus paham. Terus maaf, kalau imam batal misalnya kentut, dia mundur sendiri atau nunggu dimundurin oleh makmumnya? Harus kesadaran mundur sendiri. Ya. Ambil wudhu. Selesai wudhu ke depan lagi atau di saf terakhir? Ikut di saf terakhir. Ini ada pintu nggak kalau buat imam batal untuk wudhu lagi? Ada. Alhamdulillah. Itu masjid yang bagus itu. Kalau nggak ada pintunya imam kasihan di sini. Ya. Dia kalau mau wudhu kan kasihan ngelewatin jamaah-jamaah sholat. Ya, maka bagus kalau ada pintunya, dia bisa ambil wudhu langsung gabung nanti. Ya. Oke, yang jadi makmum ada adabnya nggak sebagai makmum? Ada adabnya sebagai makmum. Kalau imamnya salah baca, dia apain nama makmumnya? Kalau salah baca, dibetulkan bacaannya. Ya, pakai adab. Jangan gara-gara kenal baik sama imam, teman dekat tetangga sebelah, langsung bilang, salah bacanya tuh. Boleh nggak kayak gitu? Enggak. Ada adabnya. Perbaiki bacaannya. Kalau salah rakaat, salah gerakan, apa adabnya makmum? Subhanallah. Ingatkan. Kalau yang ibu-ibu, tepuk tangan gini ya, sini. Itu ada adabnya masing-masing. Jadi luar biasa sebenarnya. Ramadan dengan tarawehnya, dengan sholat berjamaah lainnya melatih banyak bagaimana ada adab sosial baik sebagai pimpinan maupun sebagai umat sini ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sudah masuk waktunya kita untuk soal sunnah syuruk. Saya tutup di bagian akhir dengan ini ya. Saya nggak tahu di sini ada yang ASN nggak ya. Kalau ASN sekarang punya jargon berakhlak ya, yang di ASN. Kalau yang BUMN akhlak, itu sebenarnya rumusannya bagus. Sekali rumusannya bagus. Kalau betul-betul bisa diamalkan ya. Nah ini pesan Rasulullah SAW.
ujungnya puasa Ramadan dan semua amal ibadah Ramadan adalah perbaikan akhlak. Ya. Ujungnya pada perbaikan akhlak, alaq hablum minallah, alaq hablum minannas. Dan Rasulullah menyampaikan kayak gini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sungguh orang-orang yang beriman dan imannya disempurnakan dengan akhlak yang baik, maka derajat mereka itu bisa menyamai atau mencapai derajat orang-orang yang mengisi seluruh malamnya dengan sholat dan mengisi seluruh siangnya dengan berpuasa. Masya Allah, itu kan berat banget ya. Sepenuh malam sholat malam, siangnya puasa. Pahalanya gede banget itu. Tapi ternyata derajat kayak gitu bisa disamai dengan orang yang beriman dan disempurnakan iman dengan akhlak yang baik. Ya. Itu bisa menyamai derajat orang-orang yang ibadahnya dahsyat ini. Ya. Insya Allah semoga Ramadan ini membuat akhlak kita semakin meningkat, semakin mulia, akhlakul karimah bisa kita raih. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup dengan sholat sunat syuruk, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan oleh jamaah sekalian. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab atau diskusi dipersilakan kepada para jemaah jika ada yang ingin ditanyakan. Dari ibu-ibu mungkin. Ada Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya, bolehkah pada saat berpuasa itu melakukan bekam? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ini kalau yang ahli bekamnya mengatakan sebaiknya bekam sebulan sekali. Ya. Jadi Ramadan pun ada bekam. Tapi tidak wajib siang. Ya. Bisa malam. Habis taraweh, ya panggil aja tukang bekamnya ke rumah. Ya. Silahkan lakukan bekam. Atau memang lagi ada keperluan, misalnya badan lagi nggak enak banget, mau bekam, jauh lebih aman dari sudut fikih malam hari. Ya, pada taraweh, jadi nggak terganggu ibadah kita. Demikian Ibu ya. Ini bagi yang memang sudah terbiasa bekam, biasanya nagih untuk dibekam sebulan sekali. Diatur aja waktunya, jangan di saat puasa tapi di malam harinya. Ya. Jazakillah khairan katsir, masya Allah. Baik, mungkin dari bapak-bapak. Baik, Ustadz. Ya. Dicukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang dapat disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti file materi ini saya share ya, biar bisa di share juga ke yang lain. Semoga bermanfaat insya Allah ya. Baik, jazakumul khairan katsir wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.